kita ketika melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan itu dekat dengan kita, maka kebahagiaan itu dekat dengan kita. Ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan ataupun kesuksesan di dunia, maka yakinlah kebahagiaan dan kesuksesan kita akan dapatkan di akhirat nanti. Bukankah Allah telah menyebutkan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam lalu pula kita hanturkan kepada Nabi yang dipuji-puji oleh yang maha terpuji, Nabi yang dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang dibesar-besarkan oleh yang maha besar. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di dalam tuntunan Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah yang di dalamnya memiliki hikmah ataupun manfaat yang tersembunyi. Seperti kita diperintahkan untuk sholat. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat, lantas kita bertanya, ya Allah, untuk apa kita sholat? Ketika kita bertanya seperti itu, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara lisan para muadzin. Setelah kalimat hayya 'alas shalah, Allah membalasnya dengan kalimat hayya 'alal falah. Ketika kita telah melaksanakan ataupun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, di dalam kalimat hayya 'alal falah, di penghujung ada yang kalimatnya al-falah. Al-falah ini bisa bermakna dua di dalam bahasa Arab. Yang pertama ada al-fawuz, yang kedua ada al-farah. Nah, apa itu al-fawuz? Al-fawuz adalah sukses belum tentu bahagia. Sedangkan al-farah, bahagia belum tentu sukses. Nah, ketika kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan, maka jawabannya adalah al-falah. Ketika Allah memanggil kita dengan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Kemudian Allah memanggil kita dengan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Di kalimat hayya 'alal falah ada kalimat ataupun kata ala yang bermakna sesuatu yang dekat, sesuatu yang lekat. Apa yang dekat, sesuatu yang lekat? Kita ketika melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan itu dekat dengan kita, maka kebahagiaan itu dekat dengan kita. Ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan ataupun kesuksesan di dunia, maka yakinlah kebahagiaan dan kesuksesan kita akan dapatkan di akhirat nanti. Bukankah Allah telah menyebutkan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Demikian juga dengan puasa yang kita jalankan selama sebulan, selama 1 bulan penuh, mustahil tidak memiliki hikmah ataupun manfaat di dalamnya. Yang pertama, yakni meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur karena di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita masih dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung ayat, la'allakum tattaqun, yang dimana kita menginginkan ketakwaan daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ataupun kata la'alla di sini adalah huruf taroji ataupun istilahnya huruf pengharapan. Nah, di dalam bahasa Arab pengharapan itu bermakna dua. Ada yang pertama asa, ada yang la'alla tadi. Ketika asa itu adalah pengharapan yang kita menginginkan sesuatu akan tetapi kita tidak memerlukan usaha sama sekali. Sedangkan la'alla ketika kita menginginkan pengharapan, sebuah pengharapan, kita harus berusaha terlebih dahulu. Sama halnya dengan kita menjalankan puasa Ramadan selama sebulan, maka kita akan mengharap ketakwaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni mengekang hawa nafsu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1899 disabdakan, yang artinya telah datang bulan Ramadan yang di dalam bulan itu dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Kalau kita memahami hadis ini dari segi teks saja, maka kita akan gagal memahami hadis tersebut. Namun ketika kita melihat dari segi konteksnya, bermakna ketika di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka karena apa? Karena di bulan Ramadan orang-orang banyak meningkatkan ibadah-ibadah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya pintu surga itu akan terbuka. Selanjutnya pintu-pintu neraka akan ditutup. Maknanya ketika di bulan Ramadan orang banyak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu diibaratkan di sini pintu neraka akan ditutup. Selanjutnya setan-setan itu dibelenggu. Karena ketika kita sudah melaksanakan ibadah, menambah amal-amalan kita, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada celah bagi setan untuk menggoda kita. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1894 dikatakan as-siyam junnatun, puasa itu adalah pelindung. Oleh karena itu ketika kita berpuasa maka kita akan terlindung dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian, oleh karena itu marilah kita berpuasa sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW yang bermakna as-siyam. Siyam berbeda dengan saum, karena siyam adalah menahan diri dari segala aspek, sedangkan saum itu hanya menahan diri dari satu aspek saja. Ketika kita sudah melaksanakan dengan benar puasa kita, maka kita akan terhindar dari yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Karena sabda Nabi Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Akhirul kalam, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum fastabiqul khairat la tahzan innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.